Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, teman-teman kalian, dan tentunya ya wabil khusus kepada dosen saya seperti yaitu Bapak Holbert. Jadi sini saya akan membuat video tentang mana video ini akan memenuhi tugas saya, yaitu tentang membuat video 10 poin yang dimana akan memajukan sebuah sekolah. Oke, saya ingin beritahu dulu saya merekam ini pukul 2. Lihat, ini pukul 2, kebalik ya mungkin. Jadi saya buat video ini pukul 2. Dan kenapa jadi pukul 2? Jadi saya ini tidak bisa tidur karena mungkin ya ini tadi saya nonton sebuah anime yang dimana anime itu menceritakan tentang seorang yang punya penyakit insomnia, yaitu tidak bisa tidur pada malam hari. Ya itu mungkin berpengaruh ya, dimana menurut psikologi kalau kita menonton sebuah film kita akan terbawa kepada film tersebut, yang dimana kita akan menjadi sebuah jadi tokoh tersebut. Nah mungkin saya sudah beberapa hari ini sudah nontonnya, dan beberapa hari ini saya sudah tidak bisa tidur. Bukan tidak bisa tidur, tapi lambat tidurnya. Ya kadang-kadang pukul 12 baru tidur, pukul 2, kemarin pukul 3 saya. Ini pukul 2 saya. Karena saya tidak bisa tidur, ya lebih baiknya saya membuat video ini. Oke, lanjut. Kita akan saya akan menjelaskan tentang 10 poin mana yang akan memajukan sebuah sekolah. Jadi yang pertama itu lembaga harus memiliki banyak koneksi. Apa sih maksudnya? Jadi sebuah sekolah itu tidak seharusnya sekolah aja. Jadi kita harus mempunyai koneksi. Jadi saat kita ingin mempunyai tujuan, ingin seperti ingin membangun sesuatu atau ingin apa yang kita inginkan dari sekolah ini supaya maju, kita harus mempunyai bantuan. Misalnya bantuannya seperti kita membutuhkan bantuan dari dinas, dari masyarakat, atau dimanapun. Nah, dari teman. Nah, itu adalah sebuah koneksi. Jadi saat kita ingin mencapai tujuan kita harus minta bantuan kepada orang lain dulu. Karena kalau kita hanya berfokus pada diri kita, mungkin itu tidak akan sulit lah. Jadi kita harus mempunyai koneksi. Oke, yang nomor 2, beradaptasi dengan masyarakat, seperti bantu dan membantu masyarakat. Nah, maksud dari beradaptasi itu kita harus mempunyai jiwa sosial, dimana kita berteman dengan tetangga. Maksudnya itu kan ya, masyarakat itu kan sebenarnya adalah sebuah tetangga, dimana kalau kita punya masalah kita harus minta bantuan kepada siapa kalau bukannya yang terdekat, yaitu tetangga atau masyarakat. Kalau di sekolah itu masyarakat, tetangganya, atau wali murid atau orang tua murid ya. Jadi kalau kita ada masalah kita membutuhkan orang. Oke, yang nomor 3 itu ada mengundang masyarakat dalam mengenalkan adanya program-program sekolah. Nah, jadi maksud mengundang masyarakat dalam mengenalkan adanya program-program sekolah itu ada bertujuan untuk agar masyarakat ini tahu apa sih yang dilakukan dari sekolah tersebut. Apakah hanya mengajar-mengajar? Bukanlah. Tentu kita harus punya program. Nanti ada poin di bawah ini akan gimana kita harus punya program. Nah, dan saat kita punya program, kita harus mengenalkan supaya sekolah kita ini menjadi ada dikenal lah, bahwa sekolah kita ini mempunyai keunggulan dari yang tidak ada di sekolah-sekolah lain, seperti itu. Nah, bagaimana caranya memperkenalkannya? Nah, seperti ada yang poin nomor 4 itu adalah menyebarkan pamflet, brosur agar masyarakat tahu. Nah, bisa kita menyebarkan pamflet, brosur ya, di mana bisa dibaca, atau kita bisa mengundang
masyarakat tersebut untuk memberitahukan bahwa kita ini tidak hanya mengajar, tapi juga memiliki kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk siswa atau anak-anak murid mereka. Ya, jadi itulah nomor 4. Dan yang nomor 5, ada membantu masyarakat yang kena musibah. Nah, membantu masyarakat itu adalah salah satu sebuah nilai jual kita, di mana kita jadi dipandang baik oleh masyarakat. Kita bisa menggunakan tenaga kerja murid-murid kita, siswa kita untuk membantu masyarakat. Dan di saat murid kita membantu masyarakat jadi kagum bahwa ternyata sekolah ini menciptakan kalau orang itu menyebarkan menciptakanlah anak-anak yang mempunyai nilai untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah menjadi sekolah kita menjadi maju. Nah, nomor 6, sekolah harus memiliki visi dan misi. Nah, kalau sekolah itu tidak mempunyai visi dan misi, apalah sekolah itu? Mungkin hanya ngajar mengajar. Tentu kita harus mempunyai visi dan misi, di mana kita harus membentuk siswa kita ini menjadi siswa yang kalau sudah tamat itu bisa membantu atau menjadi nilai jual lah, bahwa sekolah kita ini baik karena menciptakan generasi-generasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan luar. Seperti itu. Nah, yang nomor 7 itu mempunyai program. Nah, di program ini adalah suatu cara kita untuk menciptakan generasi-generasi yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah lah, seperti itu. Yang diinginkan kita lah, seperti halnya kita bisa menciptakan dengan program-program ekskul, ekstrakurikuler, yang dimana siswa itu menjadi multi talents, ya, punya bakat lah. Itu. Yang 8 itu mengadakan study tour. Nah, tujuan mengadakan study tour itu bukannya untuk senang-senang ya. Sebenarnya kita ingin melihat, mempelajari dari sekolah-sekolah lain yang sudah maju. Nah, jadi itu adalah bahan inspirasi kita untuk menciptakan atau memperbaiki sekolah kita untuk menjadi lebih maju. Itulah tujuan untuk study tour. Apa-apa program yang ada di sekolah lain yang bisa kita tiru. Seperti itu. Yang 9 itu meningkatkan kualitas mengajar. Ya, tentu kita harus mempunyai guru-guru yang tidak hanya mengajarnya seperti itu aja. Ya, kita harus mempunyai kalau orang itu program di mana kita ingin guru-guru pengajar kita ini bisa bisa menciptakan atau mengajarkan suatu hal yang baik untuk siswa. Jadi seperti itu. Jadi sebuah terwujudnya sekolah itu maju itu dari gurunya juga dan juga dari siswa. Yang pertama itu ya tentu dari guru, karena guru yang mengajar. Nah, jadi sangat penting untuk meningkatkan mengajar sebuah sekolah. Seperti itu. Itu nomor 9. Yang terakhir itu ada menerima saran dan masukan dari masyarakat atau dari orang tua murid atau wali murid, yang dimana kita harus terbuka, tidak hanya menutup diri untuk tidak ingin mendengarkan saran-saran orang lain. Tentu kita harus minta kritik lah, apa yang ada yang salah dengan sekolah kita, apa yang bermanfaat dan apa yang kurang dari sekolah kita. Mungkin seperti itulah. Jadi kita bisa memperbaiki
sekolah kita untuk lebih maju lagi. Oke, mungkin hanya itu 10 poin yang bisa memajukan sekolah kita. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin karena pukul 2 pagi jadi saya kurang maksimal untuk membuat videonya. Kalau ada kata-kata yang susah dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Irfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa untuk like and subscribe.